Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya Yuski Lujang ingin mempresentasikan tugas kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Naib MPD dengan judul Penyelesaian Sengketa Bisnis. Dalam presentasi saya ini ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada pengertian sengketa bisnis. Yang kedua itu ada cara penyelesaian sengketa bisnis. Dan yang ketiga itu ada penyelesaian melalui proses litigasi. Masuk di poin yang pertama itu ada pengertian sengketa bisnis. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau yang lebih menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melahir belakangi, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis hukum bagi salah satu di antara keduanya. Kita masuk lagi ke poin yang kedua, ada cara penyelesaian sengketa bisnis. Risiko terjadinya sengketa dapat muncul seiring dengan pemunculnya bisnis baru. Hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum ialah prestasi, tindakan melawan hukum, serta ada salah satu pihak yang dirugikan. Suatu perusahaan haruslah dapat menyikapi sengketa dengan baik. Langkah yang diambil juga harus tepat. Secara umum, terdapat 2 metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama itu metode litigasi, yang kedua itu metode non-litigasi. Metode litigasi adalah penyelesaian masalah hukum yang menempuh jalur pengadilan. Prosesnya melibatkan pemberian informasi dan bukti-bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Masalah sengketa ini berasal dari dalam naungan kehakiman. Jenis kasus sengketa yang diselesaikan dengan metode litigasi antara lain, yang pertama itu ada pembebasan lahan, yang kedua itu perbankan, yang ketiga itu sengketa keperdataan, yang keempat itu kesejahteraan perusahaan atau firm. Yang kelima atau yang terakhir itu ada penyelesaian atas tuduhan palsu atau perbuatan hak asuh anak, yang biasa disebut difasilitasi oleh pengadilan agama. Masuk di metode non-litigasi. Metode ini dilakukan dengan metode penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian non-litigasi ini adalah berdasarkan itikat baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Pembahasan pada artikel ini dikhususkan untuk menelah informasi penyelesaian sengketa bisnis non-litigasi. Terdapat beberapa cara penyelesaian yang dapat digunakan, di antaranya adalah yang pertama itu ada negosiasi, yang kedua itu ada arbitrasi, yang ketiga itu adalah penilaian ahli. Ada beberapa keuntungan jika penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi, di antaranya yang pertama itu ada lebih bersifat tertutup. Sebuah perusahaan tentunya ingin mempunyai nama yang baik dan tidak ingin namanya tercoreng karena sengketa. Karena sifat penyelesaian masalah sengketa dengan non-litigasi lebih tertutup, tentunya hal ini lebih aman bagi perusahaan yang sedang terlibat sengketa. Dengan metode ini juga dapat menghindari terlibatnya pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedua itu memperoleh perlindungan sesuai undang-undang. Jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa dengan metode non-ligasi diperoleh dan sah. Yang ketiga itu ada alur yang jelas. Penyelesaian sengketa bisnis non-ligasi, khususnya dengan menerapkan arbitrase, memiliki prosedur pengajuan yang terbuka dan struktural, sehingga dapat pelaksananya pengajuan arbitrase dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Di poin yang ketiga ada model alternatif penyelesaian sengketa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis yang meningkatkan dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Sebab terjadinya sengketa di antaranya ada 3. Yang pertama itu prestasi, yang kedua itu ada perbuatan melawan hukum, yang ketiga dan terakhir itu ada kerugian salah satu pihak. Berikutnya ada beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut. Di situ ada 5. Yang pertama itu ada sistem mediation, yang kedua itu sistem ministerial, yang ketiga itu sistem conciliation, yang keempat itu ada sistem adjudication system, dan yang kelima itu sistem arbitrase. Mungkin hanya itu presentasi saya. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.